Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekerja yang saya hormati. Apa kabar? Solid dan maju. Yeah. Terima kasih pagi yang indah ini kami mau mempresentasikan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam mengembangkan bisnis UMKM ini kita ada strategi dan ada tantangan di dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Di dalam UMKM ini merupakan salah satu pilar yang penting di dalam perekonomian. Untuk meningkatkan daya saing dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu melakukan pengembangan bisnis dengan strategi yang tepat. Di mana bahwa di dalam usaha mikro, kecil, dan menengah ini ada kreatif yang perlu dicanangkan di dalam bisnis UMKM. Dalam rangka kita berinovasi tentang produk, juga kita tidak luput dengan inovasi mengenai pelayanan di dalam produk-produk di UMKM. Yaitu pertama kita harus meningkatkan kualitas produk, di mana kalau kita tidak bisa meningkatkan kualitas produk, akan kalah bersaing dengan produk-produk yang lain. Karena di dalam UMKM ini sangat inovatif sekali di dalam mengembangkan tentang produk. Ya, salah satu contoh sekarang ini kita HP aja, kalau yang terlalu lama sudah tidak laku. Sekarang banyak HP-HP baru dengan program-program yang canggih. Itu dia mau memenangkan persaingan di dalam bisnis HP, misalkan itu. Kemudian juga menyesuaikan dengan tren pasar, ya, dan juga bagaimana kita menawarkan tentang pelayanan tambahan. Jadi pelayanan itu perlu inovatif, perlu penambahan apa yang kreatif, dia bisa menyampaikan mengenai produk itu, dikasih layanan-layanan yang sangat efektif supaya nasabah-nasabah yang beli produk itu puas dengan hasil layanan daripada penjual barang itu. Ya. Kemudian ada strategi-strategi yang pengembangannya dalam bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah ini ada hal-hal yang perlu kita kembangkan secara efektif. Ya. Salah satunya inovasi produk dan layanan di dalam menyampaikan barang dagangan itu harus bisa nasabah itu puas dengan pembelian-pembelian yang dilayani oleh si penjual produk itu. Kemudian juga menyesuaikan dengan tren pasar. Nah, sekarang ini pengembangan di dalam bisnis ini sangat efektif sekali, bagaimana dia mempromosikan barang-barang itu melalui tren pasar yang ada saat ini. Kemudian juga memanfaatkan tentang manajemen keuangan. Nah, seperti kita aja di LPPM ini sangat berkembang, ya. Jadi kalau kita mau bayar itu tidak usah datang antri terus bawa uang, tapi dengan diklik aja di laptop itu sudah langsung dibuatkan kwitansi, dikirim. Jadi serba otomatis di dalam mengembangkan teknologi keuangan itu. Ya, pagi ya. Ya, kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada di dalam
kita mengembangkan di dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikianlah itu yang harus kita dengungkan di dalam meningkatkan pelayanan-pelayanan di dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Nah, sekarang pemasaran dan branding. Jadi branding merek. Jadi di mana sekarang ini kalau kita mempromosikan merek, kita punya merek itu perlu meningkatkan kualitas produk. Dan juga kita harus menyesuaikan dengan tren pasar. Kemudian menawarkan layanan tambahan. Nah, ini yang penting, bagaimana supaya kita di dalam pemasaran itu juga berkembang, harus bertambah supaya menarik, mengikat dari si pembeli itu bahwa mereka merasa puas dengan hasil pelayanan dari produk itu sendiri. Ya. Nah, kemudian manajemen keuangan yang efektif. Nah, ini kita harus belajar mendalam bagaimana kita untuk mengembangkan kualitas-kualitas di dalam mengenai keuangan ya, yang bisa rapi dan disiplin, tertib untuk mencatat keuangan-keuangan di dalam bisnis. Jangan sampai trader keliru, karena keliru sedikit pun itu akan berabe. Harusnya memang di keuangan itu harus tertib ya. Kemudian juga bagaimana mengelola arus kas ya, itu sangat dengan baik. Mencari sumber pendanaan alternatif lah, ini yang perlu kita kembangkan. Bagaimana kita untuk bisa mencari sumber-sumber dana alternatif untuk nambah kemampuan dalam mengembangkan produk kita, dalam pemasaran produk itu sangat penting sekali. Ya. Nah, manfaat teknologi ya, ini sekarang ini memang banyak berlomba dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi canggih ya. Karena kalau kita pasif, tidak mau berkembang di dalam mengembangkan teknologi, itu akan kalah persaingan yang sangat hebat. Apalagi produk-produk dari luar negeri. Ini sudah banyak yang masuk ke Indonesia dengan ya, itu bagaimana inovasi produk dan layanannya, bagaimana pemasaran dan brandingnya, kemudian bagaimana tentang mengelola dan manajemen keuangan, kemudian memanfaatkan teknologi-teknologi canggih yang bagaimana bisa bersaing di dalam pemasaran saat ini. Ya, demikian. Nah, ini pemasaran dan branding. Ya, ini sangat lekat hubungannya antara pemasaran dan merek. Ya, karena kalau merek kita sudah terkenal, itu didengar, wah ini Samsung. Ya, orang sudah melihat merek Samsung itu, wah kualitasnya bagus. Itu orang tidak usah pemasaran aja, dengan dengar nama Samsung itu sudah identik. Oh, kalau kita mau beli HP merek Samsung itu sudah berkualitas yang tinggi ya. Orang akan mencari di mana ya yang jual Samsung. Demikian, itu sangat erat sekali dengan bagaimana kita mempromosikan barang yang sudah bermerek ya. Ya, kemudian media sosial lah. Ya, sekarang juga bisa pemasaran itu lewat media sosial, misalnya pakai TikTok, ya bisa itu. Itu sekarang itu bisa dimasukkan dalam program-program di HP, itu bisa promosi pemasaran di HP itu efektif sekali, karena setiap orang pasti punya HP dan membuka HP. Nah, kalau itu bisa masuk dalam program-program di media sosial, itu efektif sekali pemasarannya untuk bisa diterima oleh si para nasabah yang mau memberi produk yang diinginkan.
membangun identitas merek ini juga penting sekali, bahwa merek itu juga harus dipelihara, harus dibangun, harus bagaimana merek itu identitasnya harus jelas, spesifik, supaya bisa dimaklumi dan diketahui oleh semua nasabah. Nah, kemudian menggunakan strategi digital marketing. Nah, ini sangat penting sekali, bagaimana strategi digital marketing itu perlu dijalankan, karena hampir semua masyarakat itu sudah menggunakan hal yang terkait dengan digital. Ya. Sekarang kalau TV tidak pakai digital yang canggih pun akan kalah dengan produk yang lain, dengan TV yang lain. Ya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Jangan kita berdiam. Terus bagaimana merekomendasikan tentang produk yang kita jual? Ya. Yang mana sekarang ini banyak bantuan atau program-program bantuan dari pemerintah. Misalkan di usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah ini banyak yang dikucurkan dana dari pemerintah untuk membantu mengembangkan usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu yang kita harus tangkap peluang yang ada yang dikucurkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian juga ini latihan bisnis. Nah, ini harusnya kita gencar untuk mengembangkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bisnis kita. Apa yang harus kita kembangkan? Ini harus kreatif, inovatif, supaya kita bisa menarik bagi audien untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan yang berkaitan dengan bisnis. Ya. Bisnis itu harus dinamis, harus berkembang terus. Karena kalau kita bisnisnya hanya statis, ya ngene wae lah, yang penting mangan. Ya, itu akan menjadi permasalahan pribadi yang itu akan menghancurkan bisnis kita. Ya. Terus kolaborasi dengan mitra. Nah, ini yang penting sekali sekarang ini, bisnis itu tidak sendirian. Nah, tapi harus berkolaborasi dengan mitra-mitra bisnis yang lain. Supaya apa? Kalau kita mau berkolaborasi, ibarat seperti sapu lidi, kalau satu aja dipakai nyapu tidak bersih. Tapi coba kalau sapu itu jadi sapu gitu ya, wah, lidi itu akhirnya kalau kita mau membersihkan sesuatu jadi bersih, karena kompak, kebersamaan yang terikat di dalam sapu itu. Kemudian biasa manfaatkan kita marketplace, ya, dan tambahkan sedikit tentang tag-tag isi. Seperti itu yang perlu kita kembangkan bersama. Ya. Nah, inilah berarti dari rangkaian dari atas sampai sekarang kita bisa mengambil kesimpulan yang ada. Nah, kesimpulan yang ada di dalam mengembangkan bisnis UKM ini, kita membutuhkan strategi yang matang. Nah, ini perlu diingat, kita harus punya strategi khusus bagaimana untuk mengembangkan produk-produk di usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu yang penting, kita ada inovasi serta memanfaatkan teknologi dan untuk bersaing di pasar yang lebih kompetitif. Itu akan menang di dalam persaingan di bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian presentasi saya. Mohon maaf kalau kurang lengkap. Nanti besok lagi kita akan kembangkan kembali tentang usaha mikro, kecil, dan menengah secara detail. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih.